Sebelum kita mulai ibadah kita, sama-sama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Haleluya. Shalom guys. Welcome to JC. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Kakak percaya semuanya kita dalam keadaan sehat dan antusias. Amin. Mari teman-teman, adik-adik kakak semuanya dimanapun kalian berada, mari semuanya dalam sikap berdoa. Kita akan memulai ibadah JC kita saat sore hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh kasih-Mu dan kebaikan-Mu Bapa, kami boleh ada sore hari ini Bapa. Meskipun kami harus beribadah lewat udara Tuhan, kami terpisah jarak, tapi kami tahu Tuhan, hadirat-Mu menyatukan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Lewat ibadah ini Tuhan, berkati setiap anak-anak remaja-Mu, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Engkau yang melawat mereka, Engkau yang menemui setiap mereka dan memuaskan setiap hasrat mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kekudusan-Mu menjadi bagian setiap kami, dan kami boleh layak memuji dan menyembah Engkau. Bahkan kami boleh menerima kado ya Tuhan, hadirat-Mu saat sore hari ini atas ibadah kami. Berdaulatlah ya Tuhan atas ibadah kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud menyembah-Mu, oh Yesusku.
seumur hidup kita menyembah Tuhan. Sekali lagi katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Bapa, kami perlu Engkau Tuhan, agar kami tetap teguh, agar kami tetap kuat di dalam Tuhan. Hari-hari ini kami perlu Engkau ya Tuhan. Kota kami, bangsa kami Tuhan, jiwa-jiwa Tuhan, kami perlu Engkau. Curahkanlah ya Tuhan kuasa-Mu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri,
Betapa hebat, betapa dahsyat perbuatan-Mu Tuhan. Kami percaya itu yang Kau lakukan buat jiwa-jiwa, buat kota dan bangsa kami. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membela semuanya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Bang Jesse, mari sama-sama. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membela semuanya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Oke guys, kalian pasti antusias banget. Kakak percaya kalian juga di rumah lompat-lompat. Amin. Oke, sekarang mari silakan tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam sharing kebenaran firman Tuhan. Kami minta ya Tuhan, hati hamba saat sore hari ini Kau curahkan buat setiap kami, anak-anak remaja-Mu Tuhan. Siapa saja Tuhan Yesus, di mana saja, setiap kami biarlah menerima hati hamba yang mau taat dan setia kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia.
semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kami punya ya Tuhan. Hati kami berikan kepadamu ya Tuhan. Kami mau Tuhan hati kami sebagai seorang hamba yang turut, yang taat kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan kami datang kepadamu, kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan, berkati kami, berkati firman yang akan kami dengarkan ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya ya Tuhan. Biarlah Engkau bekerja melalui setiap kami yang ada di rumah, yang ada di sini Tuhan. Biarlah Engkau bekerja atas kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Oke, shalom guys. Kurang semangat, shalom. Ya, pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Nah, sepanjang bulan ini kita memiliki tema yaitu time to worship, ya, waktunya untuk menyembah, ya, sebagai penyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, kali ini yang bawa sharing itu Kak Grace. Nah, jadi kakak mau angkat topik mengenai hati seorang hamba atau hati hamba. Mungkin udah sering ya, mulai dari sekolah minggu atau biasanya kita ibadah Jesi atau di setiap ibadah-ibadah pasti sering mendengar topik hati hamba. Nah, kali ini Kak Grace mau sama-sama kita belajar, ngajak teman-teman yang ada di rumah untuk belajar bersama-sama mengenai apa sih hati hamba ya. Nah, oke, kita masuk saja, kita buka Alkitabnya. Kakak berharap tetap stay dan masih dalam hadirat Tuhan. Membawa Alkitabnya, kita buka sama-sama dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38.
Kita buka bersama-sama Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Kita baca sama-sama ya. Nah, topiknya adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Nah, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud, dan nama perempuan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut dan mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat Gabriel itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Di ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atas kamu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi kamu. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu ia sandang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Dan ayat 38 kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, ini kira-kira ada yang udah tahu belum ya? Apa sih hubungannya ya? Topik pembicaraannya adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Apa hubungannya dengan hati seorang hamba? Nah, jadi kita ini kan udah sekolah nih. Kira-kira di topik ini kan pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Hati hambanya itu di mana ya? Nah, jadi lihat, Maria adalah seorang wanita perawan. Seorang wanita perawan yang belum pernah menikah ya. Wanita perawan itu belum pernah menikah, tapi dia sudah tunangan dengan Yusuf, tunangannya, dan mereka belum menikah. Tetapi Tuhan berkata kepada malaikat Gabriel, "Gabriel, kamu datang ke Nazaret, temui si Maria. Kalian tahu bahwa Maria adalah orang yang terpilih, dan orang yang dikatakan di ayat 28. Salam hai engkau yang dikaruniai, yang dikaruniai Tuhan, dan Tuhan menyertai engkau. Demikian juga kita. Maria dengan kita itu sama ya. Tetapi Maria itu pada zaman dahulu, pada zamannya Tuhan Yesus mau lahir, dia sebagai orang yang terpilih pertama loh ya. Bangga nggak dia menjadi ibunya Tuhan, ibunya Yesus, dan itu kudus ya. Kita juga sebenarnya dikaruniai ya, dan kita juga Tuhan menyertai. Kita nggak jauh beda seperti Maria. Nah, tetapi Tuhan menyuruh malaikat Gabriel untuk mengunjungi dan memberitahukan rancangan Allah yang melibatkan diri Maria. Jadi Tuhan mau melibatkan Maria supaya rancangan Allah ini terjadi. Nah, apa hubungannya dengan kita? Hubungannya dengan kita adalah kita kan sama seperti Maria, manusia biasa. Maria terpilih, dan ingatlah sekarang juga kita adalah orang-orang yang terpilih, orang yang dikaruniai Tuhan, dan Tuhan menyertai kita sama seperti Maria. Dan Tuhan memilih kita. Tahu nggak bahwa Tuhan memilih kita karena Dia punya rancangan yang dahsyat, yang hebat bagi kita, masa depan kita yang penuh harapan ya. Tuhan mau rancangannya itu melibatkan kita juga. Nah, mungkin adik-adik teman-teman Jesse masih sekolah, ada juga kayak kakak-kakak yang udah bekerja.
tapi ada rancangan Tuhan yang Tuhan udah sediain buat kita gitu loh. Nah, jadi jangan biarkan kesempatan itu berlalu begitu saja. Tetapi apa yang dilakukan oleh Maria? Maria mengambil dan dia siap untuk melakukan perintah Tuhan. Nah, kenapa Maria mau? Karena dia sudah terpilih dan dia adalah seorang hamba Tuhan. Nah, setiap kita juga tahu ya, dan Maria itu tahu juga bahwa akan ada rancangan. Maria sangat tahu akan rancangan tersebut dan dia menaati Tuhan ya. Karena apa? Karena Maria adalah seorang hamba Tuhan. Demikian juga kita, sebenarnya kita tahu karena kita sudah dengar firman Tuhan dari sekolah minggu, remaja ya, sebentar lagi kita mau youth. Sebenarnya itu aja terus. Sebenarnya perintah Tuhan itu sebenarnya ini sih yang di dalam Alkitab gitu. Kalau kita baca semua perintahnya, banyak enggak? Kalau menurut Kak Grace itu banyak sekali ini perintah Tuhan, tapi ya harus dilakukan gitu loh ya. Nah, kita mau belajar dari si Maria. Nah, menurut kamu apa hubungannya hati hamba dengan topik tadi? Kita mau belajar dari Maria ya. Nah, jadi kakak ambil tokohnya si Maria, karena si Maria ini memiliki hati seorang hamba. Nah, kira-kira apa itu hamba? Adik-adik tahu nggak apa itu hamba? Nah, kalau pada zaman dahulu, hamba itu adalah budak, dibeli dulu baru disuruh-suruh ya. Apa itu hamba? Nah, hamba itu budak atau pelayan. Nah, kalau zaman dahulu tadi Kak Grace bilang budak itu dibeli waktu di tanah Mesir kan dibeli dengan uang atau dibeli dengan apa? Orang yang dibeli. Nah, kemudian dibudaki, disuruh. Apakah si budak itu mikir 2 kali? Disuruh, Firaun disuruh, masa dipikir 2 kali? Nggak mau ntar lagi lah, nggak mungkin. Tetapi dia tetap melakukan. Disuruh bangun ini, bangun itu, bangun ini, gedung itu, dia melakukannya. Kenapa? Karena dia adalah seorang budak. Dia tidak berhak untuk melawan. Nah, apa itu hamba? Hamba itu budak atau pelayan atau seseorang yang mengabdikan dirinya dan telah menyerahkan hak hidupnya kepada tuannya karena telah dibeli dan ditebus. Tuannya sudah membeli. Tuannya sudah membeli dan itu sudah hak jadi tuannya. Jadi mau diapain ya terserah gitu ya. Itulah seorang hamba. Nah, maka hamba yang melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya secara bertanggung jawab. Coba kalau misalnya seorang hamba dia mengerjakannya secara tidak bertanggung jawab, nggak patuh, suka-suka, nggak bertanggung jawab, palingan apa yang terjadi dengan budak itu? Nah, palingan dia kena hukum. Tetapi itu pada zaman dahulu, pada zaman Firaun. Tetapi kalau yang sekarang di perjanjian baru ini, siapa yang sudah membeli kita dengan darah yang mahal? Yaitu Yesus. Nah, jadi hambanya siapa? Ya kitalah hambanya. Tuannya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia sudah beli kita dengan darah yang mahal. Dia sudah beli kita dengan tubuhnya yang disalibkan, darahnya tercurah, dan dia sudah menebus dosa kita. Nah, jadi makanya sekarang ini dikatakan kita adalah seorang hambanya Tuhan. Ini tuan hamba. Tuannya kita siapa? Tuhan. Jadi hambanya siapa? Kita. Jadi hambanya Tuhan, bukan hambanya setan. Ya, kalau hambanya setan, Kak Grace nggak tahu. Jadi tahu sih kejahatan-kejahatan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita adalah seorang hamba Tuhan. Nah, coba kita lihat. Kalau Maria itu tahu bahwa dia adalah seorang hamba, ya seorang hamba itu hanya bisa patuh, hanya bisa taat, rela aja, dan dia harus bertanggung jawab. Coba kalau dia tidak bertanggung jawab. Kalau dia tidak bertanggung jawab, maka ada hukuman. Kalau dia tidak patuh, maka ada hukuman. Dia tidak taat, maka dia ada hukuman. Kalau dia tidak rela, sama aja kena hukuman juga ya. Nah, jadi seorang hamba itu tidak berhak untuk memerintah. Tetapi apa? Yang berhak untuk memberi perintah adalah Tuan. Hanya tuannya saja yang memberikan perintah.
Kalau seorang hamba itu tidak. Seorang hamba itu yang melakukan perintah. Hamba itu yang melakukan perintah tanpa pikir dua kali. Ya, jadi dia yang melayani. Sama seperti seorang majikan dengan pembantunya. Kalau pembantunya sedang bekerja di dapur, sedang mengerjakan apa, lagi sibuk sambil nyuci, sambil masak, ya namanya pembantu ya. Tugas hamba itu tugasnya membantu. Jadi tiba-tiba majikannya bilang, "Bi, tolong buatin nasi goreng dong." Padahal dia lagi masak, lagi nyuci, lagi jemur kain. Apakah dia lagi mikir dua kali? Tidak, pasti dia langsung datang, "Iya Tuan." Lalu dia mengerjakannya. Capek? Capek. Jadi seorang hamba itu sebenarnya mau repot. Kalau nggak mau repot nggak bisa jadi hamba, jadi tuan aja. Tapi kita nggak bisa jadi tuan. Kenapa? Karena kita seorang hamba. Karena kita adalah seorang hamba, kita bukan seorang tuan. Tuan kita adalah Yesus yang sudah membayar kita. Jadi kita itu adalah seorang hamba. Maria tadi saja dia tidak menolak, walaupun dia harus menanggung malu. Kenapa? Kenapa dia menanggung malu? Karena dia masih gadis. Bayangkan di perumahan kamu ada seorang gadis tiba-tiba hamil, belum menikah. Kira-kira di perumahan itu emak-emaknya ngapain? Pertama, gosip. Yang kedua, dicela. Si gadis itu apa? Menanggung malu. Tapi apa yang dilakukan oleh Maria? Dia siap untuk mengambil resiko ketika Tuhan memberikan perintah kepada Gabriel dan Tuhan memerintahkan secara tidak langsung kepada Maria. Nah, jadi si Maria ini sebenarnya mikir, saya kan belum bersuami, gimana dong? Tapi dia berani mengambil resiko. Dia ngambil resiko untuk malu. Dia dicela orang banyak, kemudian dia siap menanggung resiko, menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Jadilah kehendakmu. Nah, sama seperti di ayat 38 tadi, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, dia selain dari taat kepada perintah Tuhan, dia juga percaya bahwa ada rancangan Tuhan yang besar atas hidupnya. Demikian juga kita, ketika Tuhan memilih kita, maka ada rancangan Tuhan yang besar juga atas hidup kita. Jadi jangan takut ya. Kita percaya bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan. Nah, orang yang taat itu adalah orang yang rendah hati. Sama seperti Maria. Dia nggak ngeyel walaupun perintah Tuhan ya. Kalau sekarang kan nggak mungkin Tuhan kasih tahu perintah dengan malaikat Gabriel datang kepada kita. Itu tidak mungkin ya. Tapi melalui firman Allah, yaitu di dalam Alkitab. Jadi ketika kita karena Alkitab ini yang isi firman Tuhan adalah mengandung janji, ada perintah-perintah Allah. Di sini sudah tertulis lengkap ya. Nah, jadi orang yang taat itu adalah orang yang rendah hati. Sama seperti Maria. Nah, kenapa? Karena dia mau menaruhkan harga dirinya. Ya udah deh Tuhan, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia percaya, selain dia taat, dia percaya bahwa ada rancangan Tuhan yang lebih besar atas hidupnya. Dan itu benar-benar terjadi ya. Nah, kira-kira kalau di rumah kira-kira taat nggak ya sama orang tuanya? Gak usah guru dulu deh, orang tuanya dulu di rumah. Kira-kira kakak juga pernah remaja ya. Kalau remaja dulu kakak masih SMA, sering kalau orang tua ngomong pasti ngomong juga mulutnya ya. Kakak pernah seperti itu, tapi apa yang terjadi? Penyesalan akan terjadi ya. Kita harus merendahkan diri, kita harus taat loh sama orang tua ya. Nah, jadi selain taat sama firman, kan wakil dari Allah itu kan orang tua sendiri. Jadi kalau kita melawan orang tua, sebenarnya kita melawan Tuhan sendiri gitu. Nah, jadi gini loh, kakak punya cerita itu tentang penyesalan ya. Jadi kalau remaja memang masa-masa untuk melawan orang tua, kemudian ngebully, banyak lah, terutama orang tua gitu ya. Atau dia malu punya orang tua seperti ini gitu, ada. Nah, itu masa-masa remaja. Tetapi nanti ketika kamu dewasa, nanti kamu menyesal loh. Karena seperti kakak-kakak di sini, kakak mentornya gitu. Contohnya kakak sendiri gitu ya. Saya pernah melakukan mama saya seperti ini, papa saya seperti ini. Dan akhirnya menyesal gitu. Jadi selama
waktu ini, pada saat kamu remaja ini, kakak berharap sih tetap menghormati Tuhan, menghormati orang tua, dan tetap taat kepada orang tua. Apapun dalam ketidakmengertian kita yang dilakukan oleh orang tua, itu semuanya mendatangkan kebaikan. Seperti Tuhan juga seperti itu ya. Segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita itu mendatangkan kebaikan, gak ada yang gak baik. Karena Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Nah demikian orang tua bilang jangan kalau gini, kamu ngeyel, lebih pintar kok aku gini, mama gak tahu apa-apa. Sebenarnya orang tua lebih tahu banyak, karena dia pengalamannya lebih banyak gitu. Nah kitanya aja sih anak remaja gitu. Tapi kalau anak remaja yang takut akan Tuhan, yang sudah kenal Tuhan, tidak akan melawan sama orang tua. Itu pesan kakak sih hari ini gitu ya. Nah jadi kita harus merendahkan diri sama seperti Maria ya. Maria itu dia taat. Orang yang taat itu orang yang rendah hati. Nah jadi ciri-ciri seorang hamba itu apa saja? Tadi apa? Ada taat, dia mau taat, dia mau patuh, dia bertanggung jawab, kemudian dia rela untuk disuruh-suruh. Walaupun ini belum selesai, disuruh lagi, ini belum selesai, disuruh lagi. Ya gak apa-apa. Itulah ciri-ciri seorang hamba. Nah, apalagi mau direpotkan oleh orang lain. Kalau kita sudah kenal Tuhan, siap untuk membantu orang lain. Walaupun kepentingan kita itu belum selesai gitu. Ya, kalau seperti kakak juga bekerja juga begitu. Banyak sekali pekerjaannya. Tetapi pekerjaan kakak untuk diri sendiri juga banyak. Tapi lebih baik mementingkan kepentingan orang lain terlebih dahulu. Supaya tidak egois begitu ya. Nah jadi itulah seorang hamba, disuruh-suruh walaupun kita capek nggak usah bilang-bilang lah ya. Jadi disuruh ini, disuruh itu, oke siap, begitu ya. Nah jadi siap untuk membantu. Nah itulah ciri-ciri adalah seorang hamba. Nah jadi seorang hamba itu orang yang melakukan perintah tanpa memikir dua kali ya, Jadi dia siap, oke, gitu ya. Nah walaupun capek apa gitu ya, malu, malas. Ya Maria bisa aja loh dia gak mau, tapi kan dia taat kepada Tuhan. Dia bisa aja gak mau, tapi dia tetap memilih untuk taat. Kenapa? Karena dia adalah seorang hamba. Di Alkitab juga mengatakan bahwa di ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hambanya Tuhan. Jadi jadilah padaku seperti perkataanmu itu. Jadi sama seperti kita juga, kita sudah dikaruniai, kita sudah dipilih, kita sudah punya rancangan yang besar yang Tuhan sudah sediakan. Jangan sampai kita lari dari rancangan Tuhan gitu loh. Jadi nggak jadi apa-apa nanti. Jadi jadilah menurut perkataanmu ya Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan seperti itu. Terima kasih ya Tuhan karena Tuhan sudah memilihku. Tuhan sudah merencanakan rancangan yang besar untukku. Masa depan yang penuh harapan untukku. Walaupun aku masih seperti ini. Tapi jadilah menurut perkataanmu ya Tuhan. Sama seperti perkataan Gabriel kepada Maria. Dan apa yang dikatakan Maria kepada malaikat Gabriel itu. Kenapa? Karena kita adalah orang terpilih. Walaupun kita orang terpilih, tetap kita harus mematuhi perintah Tuhan. Nah, menaati Tuhan itu seperti apa? Menaati Tuhan adalah sebuah pilihan kita, ya, satu pilihan untuk taat. Ada pilihan yang tidak taat. Menaati Tuhan adalah sebuah pilihan yang tepat bagi orang yang ingin mengalami penggenapan janji Tuhan. Sekali lagi kita baca sama-sama ya. Teman-teman baca di rumah, Kak Grace baca di sini. 1, 2, 3. Menaati Tuhan adalah sebuah pilihan yang tepat bagi orang yang ingin mengalami penggenapan janji Tuhan. Jadi kalau kita mau mengalami penggenapan janji Tuhan yang sudah Tuhan sediakan, yang sudah Tuhan rancang, yang Tuhan sudah janjikan bagi kita, satu aja syaratnya, yaitu menaati Tuhan. Kadang sih
Kak, kadang saya gini loh, ya Kak Grace juga kayak gitu. Kadang-kadang malas, kadang-kadang nggak mau, kadang-kadang nggak patuh. Tapi ada konsekuensinya loh ketika kita tidak taat. Ketika kita tidak taat, ketika Roh Kudus bicara melalui hati kita, kadang berbicara ya, saat itu juga kita tidak taat, maka saat itu juga ada konsekuensinya. Itu sudah pasti nggak bisa diganggu gugat. Ya ketika kita contoh nih di sekolah, peraturannya kan banyak. Contoh aja yang kecil aja, misalnya terlambat, ada nggak konsekuensinya? Pasti ada. Padahal hanya satu loh peraturan yang dilanggar. Kalau di Alkitab ini banyak sekali nih. Banyak nggak konsekuensinya? Banyak sekali. Kalau di sekolah palingan kita bikin aja 50 peraturan, itu udah banyak sekali. Atau 20 peraturan udah banyak. Kalau Tuhan banyak sekali ya. Jadi kita harus taat. Tidak taat maka ada konsekuensinya. Nah, Kakak berharap kita semuanya memiliki hati seorang hamba, di mana kita adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan, orang-orang yang taat kepada Tuhan di bumi dan di sorga. Nah, kita mau taat kepada orang tua, taat kepada kakak-kakak kelas, atau orang yang lebih tua, siapapun. Atau orang yang lebih muda, tapi dia berkuasa atas kamu. Contohnya dia masih muda, terus dia lebih dipilih, lebih hebat, contohnya. Terus kamu gak mau taat, gak boleh juga ya. Orang yang terpilih adalah orang pilihan Tuhan. Jadi ketika ada orang yang lebih muda dari kamu, orang yang lebih muda, terus dia atur kamu, terus kamu gak mau, itu sama aja tidak taat. Ya, jadi walaupun dia lebih muda, tetapi dia yang mengatur kamu, dipercayai untuk mengatur kamu, ya kamu taat aja. Kenapa? Karena kita adalah seorang hamba. Walaupun kita menjadi kepala, tetapi hati kita tetap menjadi hati seorang hamba. Nah, tetaplah menjadi anak-anak remaja yang dipilih oleh Tuhan, tetap menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan, supaya setiap rancangan yang Tuhan rencanakan mulai dari kamu sebelum ada, dari bayi baru sampai ke rancangannya sampai kamu kembali ke rumah Bapa, itu tetap terjalin dan kamu tetap menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, ini saja yang mau Kak Grace sampaikan. Kita sudah belajar dari Maria. Kakak berharap selain kita taat dan kita percaya bahwa Tuhan memiliki rancangan yang besar bagi kita. Kita sama-sama berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar dari Maria Tuhan, yang mau taat dan percaya bahwa ada rancangan yang besar yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak remaja yang taat kepadamu, yang membanggakan Engkau, yang membanggakan orang tua kami Tuhan, yang berdampak bagi teman-teman kami yang lain Tuhan, sehingga mereka bisa melihat ada Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, mereka akan melihat Tuhan bahwa ada Allah yang besar, yaitu Yesus namanya. Terima kasih Tuhan, biarlah kami memiliki hati seorang hamba Tuhan yang mau taat dan setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami akan menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dengan hati yang sungguh-sungguh, mari kita angkat pujian ini. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah
dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bila menjadi pengakuan kami ya Tuhan, kami mau Tuhan menjadi seorang hamba-Mu ya Tuhan. Kami mau taat, kami mau setia, kami mau percaya ya Tuhan. Ajari kami selalu ya Roh Kudus, agar kami mengerti setiap rencana-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, anak-anak remaja-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada yang saat ini beribadah Tuhan. Bila Engkau yang menjamah, Engkau yang memberkati Tuhan. Berkati keluarganya, berkati sekolahnya Tuhan, berkati pendidikannya Tuhan. Masa depannya Tuhan yang memberkati. Kami percaya Tuhan Engkau yang berjaga-jaga atas mereka ya Tuhan. Engkau yang berjaga-jaga atas kami dan berdaulatlah atas kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah setiap firman yang kami dengar Tuhan bisa kami lakukan di setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau berdoa Tuhan buat setiap pemimpin kami Tuhan, pemimpin rohani kami. Biarlah melalui pemimpin rohani kami Tuhan, mereka berjaga-jaga atas kami. Dan kami mau berdoa Tuhan buat setiap anak-anak remaja Tuhan, orang tuanya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Bilang Engkau memberkati, lauklah setiap kami, pakai kami Tuhan, tegur setiap kami Tuhan jika kami melakukan kesalahan Tuhan. Biarkan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Mari adik-adik kita angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat Tuhan daripada Allah Bapa kita. Oleh kasih karunia Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus dan penguatan dari Roh Kudus akan menyertai kita mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin.